Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan juga selamat datang Bapak Ibu yang luar biasa. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu dalam satu ruangan yang insya Allah ini ya, kita hadir untuk sama-sama mendapatkan sebuah wawasan di ruang inspirasi dan sekaligus kita akan dialog ya, bincang-bincang yang santai tapi berbobot gitu ya. Jadi kita dapat sesuatu yang baru di kesempatan hari ini. Kita akan bincang-bincang terkait dengan pengelolaan hak cipta batik Segoro Amarto Reborn. Jadi saya Erina Kusnulita yang akan menemani perjalanan bincang-bincang di kesempatan siang hari ini. Tentunya kita tidak perlu mengulas ya tentang tema atau sesuatu yang menjadi satu warisan budaya yang ternyata tak hanya indah dipandang tetapi memiliki makna yang luar biasa. Nah, sebelum kita memulai menyimak perjalanan atau bincang-bincang wawasan dari narasumber kita yang luar biasa dan istimewa di siang hari ini, saya akan mengundang dengan hormat terlebih dahulu, tapi boleh ya, saya izin menyapa dulu Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi. Kalau saya bilang biarpun sudah siang tapi semangatnya tetap pagi ya. Semangat pagi, jadi tolong disapa. Iya, oh udah otomatis ya. Wah luar biasa. Pagi gitu ya. Semangat pagi. Oh mantap, ini semangatnya 45 banget nih ya. Boleh tahu ini Ibu dari mana Bu? Boleh tahu nggak Bu? Ibu dari mana Bu? Rumah saya di Mantri Jeron, dari batik. Batik. Ini membatik semua ini ya, kurator semua ya. Masya Allah ya. Oh, saya berarti bersyukur banget nih, bangga banget bersama dengan orang-orang hebat yang terus akan mewariskan dan akan mempertahankan warisan budaya. Baik, yang pertama kali saya ingin haturkan kepada yang terhormat kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang kami hormati staf ahli wali kota bidang perekonomian dan juga pembangunan, yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kami hormati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan juga Aset Daerah, serta Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, dan seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Sungguh ini merupakan sebuah momen yang istimewa, karena dalam rangka untuk menambah wawasan kita, bagaimana kita tetap bisa berkarya dan bergerak untuk tetap mempertahankan warisan budaya yang terus harus kita lestarikan di Kota Jogja. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, saya undang dengan hormat Bapak Heri Karuniawan ST selaku PLT Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian Koperasi UKM. Bapak Hari Karuniawan ST berkenan menyampaikan sambutan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang hingga pada siang hari ini masih mempertemukan kita. Terima kasih sekali atas undangan yang sudah dipenuhi baik dari Kanwil Hukum DIY, Alhamdulillah ke Sorawo. Tadi saya lihat dari Bapeda juga sudah rawuh perwakilannya. Juga dari dinas-dinas terkait yang kemudian kami undang, dan tidak lupa kami sapa juga mitra-mitra kami, binaan-binaan kami, baik dari sentra maupun IKM-IKM yang tersebar di seluruh kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keberadaan saya di sini mewakili Pak Toto karena pada saat yang sama beliau sedang harus presentasi terkait dengan Koperasi Merah Putih. Perkembangan progresnya akan dipantau langsung oleh Presiden kita, tetapi secara langsung akan dipantau juga oleh Pak Wali Kota. Jadi laporan progres ini mungkin setiap hari harus benar-benar terlaporkan begitu. Jadi maka pada siang hari ini tidak bisa menjumpai Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu kami mohon maaf. Yang kedua, kami sangat berbahagia sekali karena apa? Fakultas Hukum UII atas nama Profesor Budi, alhamdulillah sudah bisa mewakili keinginan kami, yaitu mengumpulkan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, terutama yang bergerak di bidang batik.
dan terkait dengan dinas-dinas terkait yang nanti mungkin akan memanfaatkan hak cipta baru pemerintah Kota Jakarta ini. Pada konsep yang kemudian bukan hanya membicarakan terkait dengan bagaimana motif baru itu tercipta, tetapi lebih kepada bagaimana memanfaatkan hasil ciptaan tersebut dan bagaimana itu bisa berdampak secara ekonomi kepada masyarakat Kota Jakarta. Dan ini adalah titik tolak pemerintah Kota Jakarta, di mana kalau terkait dengan hak KI, biasanya kan kita memotivasi orang-orang untuk masyarakat itu untuk menciptakan desain-desain yang baru, kemudian melindungi desain yang baru tersebut ke dalam bentuk desain merek dan sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, ternyata pada saat tahun 2023 Pak Toto itu sudah mengawali dari membuka wawasan kami. Mas, alangkah baiknya jika masyarakat Kota Yogyakarta bukan hanya fokus menciptakan desain-desain yang bagus dan menarik, bukan hanya fokus pada melindungi hasil desain dari yang mereka ciptakan, tetapi bagaimana desain-desain tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Jakarta, terutama untuk peningkatan kesejahteraan. Tepuk tangan untuk Pak Toto. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita difasilitasi juga oleh PDIN. PDIN ini termasuk yang melaunching program kerja Pak Toto tersebut pada tahun 2023. Kalau saya ingat namanya Satria Harsa pada saat itu. Kemudian alangkah sayangnya jika tidak kita lanjutkan. Kita punya proyek yang begitu bagus, kemudian bisa kita manfaatkan dan bisa, istilahnya kalau ini kuda Troya ya, kuda Troya. Ini mungkin strategi yang kemudian bisa kita tunggangi, bisa kita pakai untuk meningkatkan menjelaskan pada masyarakat Kota Yogyakarta bagaimana terkait dengan pemanfaatan hak cipta yang dimiliki. Terutama pemerintah Kota Yogyakarta harus memberikan contoh yang baik. Oleh karena itu, tanpa tata kelola yang baik terkait dengan produksi dan pemasaran, maka hal ini akan menjadi muspro. Saya yakin kalau hanya desain yang baru saja, semua seperti Mas Tri, Leiwon, dan teman-teman semuanya ini bisa menciptakan motif yang baru setiap hari bahkan. Saya yakin. Tetapi bagaimana cara pemanfaatannya, bagaimana cara melindunginya, dan bagaimana memanfaatkan itu dalam rangka meningkatkan ekonomi Kota Jakarta. Makanya pada siang hari ini terima kasih sekali Profesor Budi sudah keroyo-royo mengundang kami semua, alhamdulillah, untuk bisa kita bertukar pikiran terkait dengan apa saja yang begitu kita pikirkan, apa saja yang perlu kita sampaikan pada Profesor Budi untuk penyempurnaan. Karena draft terkait dengan perwal tata kelola, bagaimana cara memproduksi dan memasarkan batik Segoro Harmarto ini kami percayakan pada beliau agar mampu mengelola dan agar mampu menghimpun semua pemikiran yang terjadi, yang ada di masyarakat. Terima kasih atas kerawan dengan semua, dan kami harapkan peran serta jenengan semua aktif di sini untuk memberikan kepada kami masukan-masukan yang berarti. Demikian Pak Budi dan teman-teman yang lain, kami cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Heri Karuniawan yang sudah membuka dan mengawali kebersamaan kita di bincang-bincang inspiratif ya, tentunya bersama narasumber yang istimewa. Bapak Ibu sudah siap untuk menyimak, sudah membuka hati, membuka telinga? Iya ya, ya supaya kita fokus dulu nih. Izin ya Pak ya, izin biar kita semakin fokus boleh ya. Saya sedikit menyatukan fokus kita dulu sebelum kita akan mendengarkan sambil persiapan untuk materi yang akan disampaikan oleh Prof. Budi dan juga Pak Sigit Nur Cahyo ya. Iya, baik. Ayo siapa tebak-tebakan ya Pak, langsung dapat hadiah ini Pak ya. Oke. Baik, boleh ya kalau saya bilang satu boleh tepuk 2 kali. Nah, coba diletakkan dulu handphonenya, dilepaskan dulu semua apa yang dipegang, kecuali pakaian tetap dipakai ya, Bapak Ibu ya. Itu bahaya kalau ikut dilepas-lepas. Oke, baik. 1, 2 kali ya. Kalau saya bilang 2 berarti tepuk 3 kali. 2. Iya, kalau saya bilang 4 tepuknya 1 kali. 4. Kalau saya bilang 3 berarti tidak tepuk tangan. Nah, hati-hati ya. Coba 1.
2, 3. Ini berarti belum fokus ini, belum bisa kita mulai ya. Iya, fokus dulu. 3 berarti tidak tepuk tangan ya Bu. Ya, oke, kita coba sekali lagi. 1, 2, 4, 3. Gimana nih Pak? Kita berani Pak? Ini siang-siang itu memang saat kritis tapi ini istimewa banget ya. Bapak Ibu di luar sana orang pada sibuk mau tidur siang ya, tapi Bapak Ibu di sini hadir untuk mengerahkan hati, tenaga dan bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan dan terus merawat batik gitu ya, batik yang menjadi satu budaya. Dan tentunya di kali ini tentang bagaimana kita paham tentang pengelolaan hak cipta batik Segoro Amarto Reborn. Jadi sudah siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap boleh katakan I'm ready. Siap? I'm ready. Ya, tapi I'm ready-nya gini nih, I'm ready gitu ya. Senyum dong Pak, Bu, coba sekali lagi. Are you ready? Oke, sudah siap ini Pak nampaknya ya. Maaf ya Pak, ini berasa kayak pelatihan ya, tapi bukan sebenarnya ya. Kita sedang membangkitkan semangat saja. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Kita akan segera simak bincang-bincang. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah ready. Ya, oke. Saya buka pantun dulu ya. Nanti kalau misalnya itu tolong dibalas dengan cakep gitu ya. Baik, membatik motif penuh makna. Dari laut hingga kisah Amarta. Mari bicara bersama narasumber kita. Kupas hak cipta dengan cara yang nyata. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Baiklah, langsung saja ya kita akan bincang-bincang dan ini pertama kali saya akan mengundang dengan hormat Bapak Sigit Nur Cahyo SH. Monggo Pak. Nah, ya. Ini akan berbagi dulu, memberikan inspirasi, angin segar ya. Ya kayak boleh jalan-jalan juga Pak, tapi jangan jauh-jauh Pak jalannya ya. Dia itu nanti langsung disemprit Pak nanti ya. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Sinten saya Erina Pak, saya Erina. Saya juga iya, nah itu kita belum kenalan ya Pak ya. Iya baik, saya Nje. Erina Pak. Mungkin juga banyak Bapak Ibu yang bisa mengenal lebih dekat lagi dengan Pak Sigit gitu ya. Mbak. Nje. Mati dulu Kak Mbak. Oh ya. Hari-hari biasanya ini ya Pak, terlihat di layar kaca. Nah sekarang benar-benar melihat secara nyata gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, monggo silakan Pak. Bisa dikatakan seperti itu Mbak Erlina. Nje, Mbak Erlina monggo. Nje. Nje, saya Erina. Nje, terima kasih Mbak Erlina sebagai hostnya. Kemudian yang saya hormati yang duduk di samping saya, samping kiri saya ada Prof Budi, Dekan dari Fakultas Hukum UI ya Prof. Izin Prof, saya agak dulu di hukum tapi di UGM Mbak, Prof Budi. Jadi ini suhu saya juga mungkin mentor saya nanti arahnya beliau tentu saja penting sekali buat kita semua. Karena menyangkut haki ini kan hal yang menurut saya di Kota Yogyakarta juga masih belum ngetren juga Prof. Karena terkait juga bagaimana nanti kewirausahaan dan segala macamnya itu memang menyangkut hak kekayaan intelektual nggih. Kemudian terima kasih juga difasilitasi dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Pak Heri nggih. Nun sewu. Salam buat Pak Totok tadi ketemu di depan. Katanya baru mengurusi koperasi juga. Salam Merah Putih dan Koperasi Merah Putih baru berkoordinasi dengan Pak Wali Kota nggih, Pak Hasto Wardoyo. Yang saya hormati juga perwakilan dari Kanwil Kemenkum. Kalau sekarang Kemenkum ya Mas ya, bukan Kemenkumham ya. Nggih. Salam buat Mbak Bulan kalau tapi di provinsi kalau jenengan nggih. Oh, nggih. Oh, di perencanaan pembangunan. Mungkin ada juga dari yang saya hormati Bapeda, BPKAD yang terlibat, Bapak Ibu pengrajin ada tadi ketemu baru pertama kali Lek Iwon. Baru mengenal sosoknya kali ini saya. Jadi izin berdiri saya Prof untuk karena kegemukan sesek. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izinkan memperkenalkan. Semangat nggih. Kalau semangat tadi gimana Mbak? Oh gitu ya. Kita ulang boleh ya? Nggih, kita ulang sekali lagi nggih biar enggak ngantuk. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa gitu nggih. Sekali lagi nggih. Karena materinya sebenarnya cuma ini tadi. Semangat pagi, luar biasa. Matur nuwun tepuk tangan buat kita semua.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin perkenalkan, saya Sigit Nur Cahyo. Saya kebetulan sekarang mengampu di DPRD Kota Yogyakarta, Komisi B. Salam juga karena saya hari ini dapat disposisi dari Bapak Ketua DPRD Pak Wisnu, juga Mas Sofyan, Ketua Komisi B. Karena hari-hari ini memang luar biasa juga, kalau tadi semangatnya juga luar biasa. Beberapa hari ini kita baru berembuk tentang anggaran perubahan, sehingga dari pagi sampai malam biasanya kita rapat, Bu. Sehingga saya ditugaskan untuk hari ini bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian pengrajin-pengrajin batik yang beberapa di kemarin rapat perubahan juga kita pengen bagaimana memfasilitasinya. Sehingga nanti di periode-periode akhir-akhir tahun itu ternyata kita juga pengen berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian pengrajin batik. Terutama kemarin juga melekatnya di Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Dan itu memang kemitraannya di Komisi B, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini menjadi semangat baru, baru juga KMP, Koperasi Merah Putih, yang dibuat atau dibentuk secara nasional dan berjumlah 80.000. Jadi nanti apa aspek kedepannya yang kita berharap bagaimana hari ini, karena ini FGD, saya berharapnya masukannya lebih banyak daripada nanti non sewu saya monolog gitu. Karena FGD itu nanti mengelaborasi, tentu saja kita tidak bisa mengkonsep itu secara sendiri. Dan kemudian dari sisi organisasinya, dari sisi distribusinya, dari sisi kelembagaannya, dari sisi banyak halnya tentu saja perlu kemudian masukan dari Bapak Ibu sekalian pengrajin. Dan sebenarnya bahwa posisi kita malah belajar kepada Bapak Ibu sekalian. Karena praktisi batik, pengrajin batiknya yang mengalami bagaimana dinamika tentang pengrajin batik yang katanya Yogyakarta itu sebagai kota batik. Secara sejarah luar biasa sebenarnya. Nah sekarang dengan Pak Hasto, ini dengan mencetuskan haki dengan motif Segoro Amarto, kita berharap lagi. Karena lama saya tidak mendengar Bapak Ibu sekalian tentang intellectual property ya. Kalau dulu-dulu kemarin saya pernah mendengar itu walaupun tidak di wilayah batik, itu ada produk yang namanya dagadu misalkan. Ini kan lama sekali kita nggak mendengar. Kota Yogyakarta itu memiliki sesuatu yang mempunyai legacy sendiri, punya kemudian autentikasi sendiri, yang kemudian bisa kemudian memberdayakan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi, menambah penghasilan-penghasilan yang selama ini memang dari kita sendiri pun baru menggali bagaimana kemudian aktivitas ekonomi setelah banyak terpaan yang ada di nasional maupun di kota Yogyakarta. Kita mengalami COVID, kita mengalami banyak hal lah. Sekarang katanya juga ekonomi juga baru tidak baik-baik saja, tapi sekali lagi harus disikapi dengan lebih konstruktif dan produktif. Tadi non sewu pesan dari Prof Budi, yang penting adalah spiritnya. Kalau kelembagaan saya yakin dan percaya nanti dari Dinas PKU dengan arahan Prof Budi, dengan organisasinya, kemudian bagaimana produksinya, sampai kemudian juklak juknisnya pasti lebih firm. Tapi bagaimana sekarang tajuk dari yang namanya batik Segoro Amarto ini yang mulanya adalah tradisi, prevalensi budaya menjadi nilai-nilai investasi. Nah itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena tidak mudah bagaimana mengkonversi kebudayaan, bagaimana mengkonversi produk yang sebenarnya penuh makna filosofi, tradisional, kemudian menjadi pola-pola industri dan investasi. Itu tidak mudah. Nah, butuh semangat yang luar biasa sekali lagi. Butuh bagaimana kita open mind. Butuh bagaimana kita mempunyai spirit yang sustain. Tidak hanya pengrajinnya atau produksinya yang sustain, tapi yang pertama adalah spiritnya yang sustain.
Karena sekali lagi saya ini kan di Kelurahan Mantri Jeron, saya Bu, saya di Kelurahan Mantri Jeron juga. Batik dulu di sana banyak sekali. Ada batik mana ya, Bujinah, Plentong ada, Roro Jonggrang ada, Winoto Sastro ada, Batik Seno ada. Yang sekarang terkonversi menjadi kafe, terkonversi menjadi hotel, ada yang sebagian juga akhirnya dijual. Akhirnya kan bisa memaknai bahwa kita garis bawahi bahwa proses yang namanya batik ini pernah dari nol, kemudian naik paling tinggi, kemudian sekarang di startup lagi Bapak Ibu sekalian. Nah ini penting hari ini. Oke. Dagadu saya lama tidak mendengar autentikasi dari kota Yogyakarta. Nah, sekarang Dagadu juga datar lagi ini. Nah, alhamdulillah bahwa Bapak Hasto kemudian mendorong dengan 100 perubahannya yang termasuk salah satunya hari ini adalah kita memproduksi lagi ataupun kemudian menginisiasi lagi yang namanya batik Segara Amarto Ribbon, dilindungi oleh Haki. Kemudian dilekatkan dalam bentuk koperasi. Koperasi maknanya seperti apa? Tentu saja ada undang-undangnya. Ada semangat kekeluargaannya, ada semangat gotong royongnya. Kenapa kemudian tidak dibuat perusahaannya? Nah, ini penting. Karena untuk kemudian mengakomodasi semuanya yang ada di kota Yogyakarta, pengrajinnya, kalau kemudian ini mungkin kalau itu ada bentuknya company, berbeda lagi. Karena tentu saja regulasi dan kebijakannya berbeda. Nah ini senada dengan adanya Koperasi Merah Putih misalkan. Artinya kita bisa melihat, bisa mengilhami. Nah mengilhami ini tingkatnya cukup tinggi nih. Daripada memaknai, mengilhami itu mengambil spiritnya. Spirit koperasi adalah kekeluargaan, gotong royong, bagaimana dari semua pengrajin yang katanya tadi informasi baru tahu kali ini kalau 266 pengrajin ya, Lek Mon ya. Itu mengkolaborasinya seperti apa? Nah tentu saja tidak mudah, tapi sekali lagi patut untuk diperjuangkan dan harus jadi besok. Karena ternyata secara demand, secara market, kemarin juga ada wacana untuk bisa mengerjakan 66.000. Yang itu akan dipakai untuk ASN, dipakai untuk siswa-siswa kita, anak-anak kita, sehingga kita berharap bahwa dari aspek produksi, kemudian sampai manajerial, kemudian sampai pemasaran distribusi, bagaimana pengelolaan kekayaannya juga, kita berharap sudah ada. Karena selama ini di Komisi B pun kita bercerita, kajiannya adalah kajian pemasaran Bapak Ibu sekalian. Nek aku wis iso nggawe produk, le masarke piye? Kan itu menjadi persoalan hari ini sebenarnya. Oke, misalkan saya membuat batik, terus lemasarke, apalagi sekarang sudah zamannya e-commerce misalkan, e-procurement misalkan. Nah ini harus kita belajar. Mau tidak mau, kalau tidak belajar ya, saya ya Prof Budi mungkin agak ketinggalan mungkin, karena sifat digital sekarang memang harus kita ikuti, karena mau nggak mau zamannya sudah seperti ini. Jadi mungkin nanti Satgas saya di wilayah koperasi ini juga ada wilayah-wilayah yang menggarap secara serius tentang digitalnya. Mohon untuk itu. Karena apa? Bahwa beberapa ulasan kita juga menurut Bernard itu juga nanti yang tidak bisa mengakses digital ini akan ketinggalan. Apakah itu tidak manusiawi? Nah, yang manusiawi itu sekarang yang harus mengikuti digital. Ini ya pola-pola baru nggih. Dan mohon nanti bagaimana kemudian dari seluruh eksponen dan stakeholder yang ada menyangkut 266 pengrajin itu bisa kemudian berkolaborasi. Itu penting sekali. Jadi mempunyai rasa handar beni kepada motif batik Segara Amarto ini penting. Yang founding father-nya Lek Iwon katanya, menurut informasi yang saya. Nah ini perlu dipegang secara benar-benar. Itu yang menjadi arti penting hari ini menurut saya, menjadi pemantik
daripada diskusi FGD kali ini, sehingga apa yang kemudian menjadi hal baru walaupun secara sejarah sebenarnya kita ingin mengulang lagi kejayaan batik di Kota Yogyakarta. Nah, semangatnya harus diambil itu, karena nanti kalau berbicara nanti organnya tentu saja sudah ada juklaknya. Nanti bagaimana pengisiannya, bagaimana kemudian penempatan sumber dayanya, bagaimana kemudian asesmen terhadap tempatnya misalkan, bagaimana nanti motifnya ataupun nanti pengembangan dari motifnya. Misalkan tadi sempat berdiskusi dengan Prof Budi, misalkan batik itu tidak hanya kemudian diletakkan pada pakaian, misalkan pada topi atau pada, ya ini yang saya pikir yang mengetahui pasti Bapak Ibu sekalian daripada kita. Sehingga kita akan menyiapkan regulasi ataupun kebijakan yang itu akan menjadi umbrella, yang itu akan menjadi payung dari proses produksi, proses manajerial, proses pemasaran, dan bagaimana kemudian hari ini kita bersepakat bahwa Kota Yogyakarta harus menjadi ibu kota batik di nasional. Jadi sekali lagi memang, slide saya nggak ada, beberapa hal tentang eksklusivitas itu perlu juga dipikirkan dari awal karena menyangkut bagaimana nanti ke depannya. Jadi beberapa pionir pasti akan memikirkan dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Dan nanti apakah prosesnya ke depan ini bisa kemudian mengelaborasi dan mengkolaborasi semua, saya berharap itu semua terlibat. Karena representasi batik ya Bapak Ibu sekalian. Teman-teman mungkin yang ada di Komisi B tidak akan lebih tahu daripada Bapak Ibu sekalian. Tahu pewarnaan, tahu teknis kualitas, tahu quality controlnya sampai seperti apa. Atau kemudian kita hanya akan melekatkan pada sisi pengawasan dan sisi pemasaran. Saya ingin seperti itu, sehingga produksinya memang yang kemudian menjadi core-nya adalah Bapak Ibu sekalian. Karena kita nggak bisa, generasi kita, generasi saya ini, yang menjadi sekarang value-nya luar biasa, kita nggak tahu caranya membatik. Nah itu menjadi satu kekhususan, menjadi satu filosofi tersendiri bagi Kota Yogyakarta menyangkut warisan yang ada di Kota Yogyakarta yaitu batik, apalagi sekarang berbicaranya adalah batik Segoro Amarta. Nah ini kan sangat berharga, sangat bernilai, sangat menurut saya mungkin tidak akan terjadi momentum seperti ini kalau kemudian tidak kita ambil secara bersama-sama. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, artinya bahwa fasilitasi oke lah, pasti akan kita upayakan semaksimal mungkin. Kemungkinan juga karena kita bermitra juga dengan Dinas PKU, Dinas Perdagangan, Pariwisata, misalkan di wilayah pariwisata, identitas visual di kota juga harus pakai Segoro Amarta, itu bisa saja. Event-event, festival-festival, promosi, pameran, ketika ini kita melihatnya semangatnya adalah bagus, mau nggak mau, dari semua sektor yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta pasti akan membantu secara maksimal. Entah itu dari perdagangannya, ada promosinya, ada kemudian festival. Nah ini kita ingin melihat semangat ini akan terjaga secara terus-menerus. Karena ketika semangatnya di sini ada, pasti kita akan mendorong. Itu intinya Bapak Ibu sekalian. Mungkin pemantiknya seperti itu, nanti untuk discussion-nya boleh kita elaborasi pemikiran-pemikiran dari mulai organnya, mungkin dari bagaimana besok, ternyata harganya, ini kan belum terpikirkan sampai hari ini. Nah ini monggo menjadi suatu hal yang jangan sampai melelahkan. Jadi ada leader-leader nanti saya berharap ini bisa terselesaikan hal-hal teknis seperti ini, sehingga pengalaman saya kadang yang menjemukan itu belum berproduksi, tapi wes mikirnya hal-hal sing tengkelnik gitu kan. Nah itu engkau melelahkan itu. Nah, hal-hal yang pemikirannya strategik dan taktis itu nanti tolong dibawa oleh
yang memang mempunyai semangat yang mungkin lebih dari yang lain gitu ya. Sehingga ini menjadi potensi, menjadi ekspektasi, menjadi harapan bahwa kita bisa berproduksi. Satu, bahwa secara segmentasi atau secara demand itu kan demandnya sudah tetap. Sudah ngendikake Pak Wali ada 66.000. Tapi apakah kemudian bisa melebar ke wilayah segmentasi yang lain? Ya bisa saja. Nah ini yang dipikirkan dari awal memang, kemudian sesuai dengan mungkin arahan Prof. Budi, kira-kira nanti yang izin Prof mungkin sederhana, kalau mungkin ini secara organis bisa kemudian diimplementasikan gitu Prof. Sehingga nanti proses produksi ya secara kewirausahaan entrepreneur itu kan mencoba dulu lah, berproduksi dulu lah misalkan. Sehingga nanti persoalan-persoalan kelemahan ataupun kelebihannya akan bisa terpotret. Nah, kadang nun sewu di kota Yogyakarta itu memang agak unik. Agak uniknya monetizingnya daripada wilayah lain agak kurang, Prof. Sehingga di beberapa kota, misalkan mereka dengan peluang yang sebegitu luasnya, sebegitu besarnya kayak Segara Amarto, pasti biasanya runningnya sangat luar biasa. Nah, memastikan untuk running penting, memastikan untuk ini selalu berjalan, itu yang utama menurut saya. Sehingga kemarin sempat saya diskusi, kadang orang Jogja itu, makanya tajuk saya itu tradisi ke investasi. Bagaimana menginvestasi. Kadang membatik itu kan kadang ada sebuah ritualnya nih. Ada nilai filosofisnya, misalkan sebelumnya harus berdoa dulu dan segala macam. Memang itu nilai-nilai yang kita akan menjadi ketengahkan. Dan setelah itu yang kemudian perlu dipikirkan adalah setelah kemudian seperti itu, ya produksinya harus seperti apa. Nah, kadang di kota ini non sewu nggih, ngumplek-umplek ini ku teng pola-pola tradisinya dulu. Tradisinya itu memang di value-nya luar biasa, kemudian kadang lupanya pada aspek-aspek untuk industrinya. Nah, ini mohon kemudian bisa disinkronkan nggih, bisa dikolaborasikan sehingga nanti tujuan dari terbentuknya koperasi Sati Batik ini kemudian bisa terlaksana dari proses startupnya dari awal terbentuknya sampai kemudian benar-benar mempunyai nilai outcome kepada pengrajin. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya utarakan menjadi pemantik pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit Nur Cahyo ya. Paling tidak sudah bisa menambah khasanah wawasan kita. Ternyata kita memang butuh pegangan ya. Butuh pegangan itu dalam arti memang kita harus tahu ilmunya ketika kita sudah bisa berkarya. Nah, sekarang saatnya kita juga akan mengundang ini ya narasumber kita, karena kita akan bicara tentang bagaimana perlindungan hukum, pentingnya pengelolaan hak cipta bagi para pengrajin dan juga desainer batik, dan langkah-langkah nyatanya karena terkait dengan pengelolaan hak cipta batik Segara Amarto Reborn. Baik, monggo kepada Profesor Dr. Budi Agus Triswandi, SHM Hum ya, selaku Ketua Asosiasi Kekayaan Intelektual Indonesia atau ASKI. Dan nanti monggo Bapak Ibu kalau sekarang sudah terbersit pertanyaan-pertanyaan boleh segera dicatat. Nanti pada waktunya kita akan buka sesi dialog ya untuk kedua narasumber kita supaya enggak kelupaan gitu. Lagi mendengar Pak Prof atau mungkin Bapak Sigit gitu kan. Ya, monggo. Kita berikan aplaus dulu untuk Prof Budi. Makasih Mbak Erina. Mas Sigit mohon izin saya berdiri juga biar tidak gemuk. Kalau Pak Sigit kan karena gemuk, kalau saya biar tidak gemuk. Banyak duduk nanti jadi gemuk. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke. Senang sekali nih, semangat semuanya ini. Bapak Ibu semangat, anggota dewannya semangat, pemerintahnya semangat, akademisinya juga semangat. Insya Allah ini awal yang baik Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu, materi saya sebenarnya hampir sama dengan materi tadi pagi ya, tapi nanti eh, ada sedikit penekanan terkait dengan materi ini. Jadi tadi pagi, mohon dibantu Mas. Tadi pagi saya sudah diskusi dengan pengurus koperasi dan dinas perindustrian. Ini fokusnya pada bagaimana mereka selaku pemilik hak cipta sekaligus produsen yang akan menghasilkan produk dari hak cipta itu sendiri, memahami tentang tata kelola yang baik, gitu ya. Jadi penekanannya lebih kepada sekali lagi terkait dengan proses produksi motif batik yang akan menjadi produk-produk tertentu Bapak Ibu, termasuk produk yang dimaksud adalah pakaian seragam. Ya. Nah sementara sesi kedua ini pesertanya lebih luas lagi. Yang hadir di sini bukan hanya pengurus koperasi, tapi juga ada OPD-OPD dan mungkin pihak-pihak lain yang terkait dengan motif batik Segoro Amarto Ribbon. Dan saya melihatnya Bapak Ibu ini sebagai calon-calon user atau konsumen dari motif batik Segoro Amarto, gitu ya. Nah ini kan harus disamakan persepsinya. Kalau tidak sama persepsinya nanti mesti pating blasur bahasa orang Jawa itu. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bangun persepsi yang sama di awal, mudah-mudahan nanti jalannya menjadi mulus, jalannya menjadi baik, dan keinginan kita untuk membangun tata kelola hak cipta motif batik Segoro Amarto Ribbon ini betul-betul bisa diwujudkan dengan baik. Tadi saya ngobrol dengan Bu Erina. Aslinya orang Jogja itu tidak kekurangan kreativitas Bapak Ibu. Kreativitas berlimpah, tanya itu Le Iwan. Saya kemarin datang ke Taman Sari, main ke sana, banyak sekali motif batiknya. Banyak sekali, mungkin di tempat Bapak Ibu juga banyak ya. Motif-motif batik yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Tapi masalah yang paling serius di kita itu adalah soal tata kelola. Ya, soal tata kelola. Jadi kemampuan kita memanage motif-motif batik tadi yang punya nilai hak cipta di situ, itu yang menjadi kelemahan. Ya, meskipun kelemahan utamanya sebenarnya bukan itu. Kelemahan utamanya tadi pagi saya sudah sampaikan soal semangat mengembangkan motif batik ini menjadi hal yang paling serius lagi. Jadi tata kelola itu mungkin ada pada masalah serius yang kedua, ketiga, tapi yang utama itu semangatnya, komitmennya. Ya. Biasanya orang kita kalau sudah ketemu masalah itu langsung lokro. Aduh susah ini, nggak bisa ini. Sulit Pak Sigit, nggak usah dikasih tahu kan kira-kira gitu. Itu karena mental blockingnya itu muncul di situ. Jadi apa-apa itu sulit, susah, repot, perkoso. Nah itu alamat tidak akan sukses itu, ya. Dan ini tidak hanya di Bapak Ibu, di kalangan kampus pun sama Bapak Ibu. Saya itu sekarang jadi dekan di Fakultas Hukum UI. Itu banyak menemukan dosen-dosen yang model mental blocking begitu. Jadi agak susah diajak larinya, karena belum apa-apa sudah susah Pak Budi, repot Pak Budi. Sudahlah yang biasa-biasa aja, apalagi yang senior sudah maunya begitu aja Bapak Ibu. Nah ini yang bikin kita tidak maju Bapak Ibu. Nek mau maju itu ya harus rekoso Bapak Ibu. Kalau nggak rekoso ya nggak bisa maju. Iya toh Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu hal yang pertama selain tata kelola tadi saya berpesan kembali kepada para pelaku batik di kota Jogja. Entah itu sebagai pengembang motif batik Mas Iwan dan teman-teman. Entah itu selaku pembatiknya sendiri, pengrajin batiknya sendiri, ataupun para pengguna pembatik, mari kita punya semangat memajukan batik ini sesuai dengan peran masing-masing, itu penting. Itu penting sekali. Tanpa itu,
kita tidak akan pernah maju dan berkembang. Jadi yang membuat kota Jogja itu maju dan tidak, bukan orang Purworejo. Ya, bukan orang Solo, bukan orang Pekalongan, tapi kita sendiri yang ada di Jogja ini. Itu yang akan menentukan kota Jogja ini maju atau tidak. Dan komitmen semangat itu harus Bapak Ibu siapkan dari sekarang dan Bapak Ibu jaga untuk seterusnya. Sehingga kota Jogja tadi yang dikatakan sebagai kota batik betul-betul bisa terpelihara, terjaga, bahkan berkembang dengan maju. Itu satu poin. Bisa sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Jangan tidur. Kalau bilang ya tapi tidur ini gak gelagat lagi nih. Ya, karena ini jamnya memang jam berat ini. Kalau sudah jam segini yang ada ngantuk tadi udah makan. Untungnya nasinya belum dimakan jadi belum ngantuk ya Bu. Nah yang kedua tadi soal tata kelola. Tata kelola ini penting. Ya tadi saya banyak ditanya oleh para pengrajin, Pak, kalau saya bikin batik, produk dari batik Segoro Amarto Ribbon dengan model begini-begini boleh nggak Pak? Ya kan? Nah itu ide kreatifnya muncul. Tapi ide kreatif itu tidak harus kita matikan. Tapi kita salurkan dengan model tata kelola yang baik. Ya. Kalau kita tiba-tiba nggak boleh gitu, kan mutung jadinya Bapak Ibu. Karena mutung akhirnya ya bukan suudon, tahu-tahu nyuruh tetangganya bikin, kamu bikin aja ya, nggak apa-apa. Kok aku, ya kalau saya kan nanti kena marah Pak Iwan kan gitu. Kalau kamu kan bukan orang Jogja boleh kan kira-kira gitu. Ya itu akhirnya ke situ. Jadi tadi banyak pertanyaan dan saya arahkan kepada tata kelolanya yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menerapkan tata kelola yang baik atas hak cipta batik Segoro Amarto Ribbon ini, maka konsep dasarnya itu dengan menggunakan tata kelola hak kekayaan intelektual. Jadi kalau di bidang ilmu saya itu dikenal dengan istilah intellectual property management. Jadi ada manajemen kekayaan intelektualnya. Nah kalau Bapak Ibu belum mendengar, alhamdulillah hari ini hadir di sini mendengar. Syukur kalau dicatat, jangan hanya dipelototi Pak Budi ya. Yang penting-penting dicatat itu ada ilmu namanya manajemen kekayaan intelektual. Manajemen kekayaan intelektual itu adalah ilmu dasar untuk melakukan tata kelola hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta motif batik Segoro Amarto Ribbon ini. Nah di dalam ilmu manajemen kekayaan intelektual itu ada yang namanya IP cycle, lingkaran hak kekayaan intelektual, lingkaran kekayaan intelektual dimulai dari inovasi. Jadi kalau mau mengembangkan manajemen kekayaan intelektual Bapak Ibu, termasuk nanti hak cipta motif batik Segoro Amarto Ribbon itu harus dimulai dari inovasi dulu. Kalau tidak ada inovasi, berarti tidak ada manajemen kekayaan intelektual. Tidak ada tata kelola hak kekayaan intelektual. Nah nanti saya buktikan pada motif batik Segoro Amarto. Satu itu, ada inovasi. Apa inovasi? Sesuatu yang baru yang kita bawa ke masyarakat dan itu berguna. Itu ya. Yang kedua, di dalam perputaran kekayaan intelektual itu sebagai bagian dari ilmu manajemen kekayaan intelektual ada yang namanya proteksi, perlindungan. Ya. Jadi setelah ada inovasi ada perlindungan. Ya. Ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan kekayaan intelektual, termasuk nanti dalam konteks hak cipta. Perlindungan harus ada. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, cycle-nya itu, lingkarannya itu, yaitu bahasa saya yang agak sedikit tidak berbau kapitalis, kata Mas Iwan jangan terlalu kapitalis gitu ya. Utilisasi, betul ya Mas Sigit yang lebih familiar utilisasi. Nanti kalau saya bilang komersialisasi, wah ini kapitalis. Utilisasi, penggunaan dari inovasi tadi yang diproteksi lalu dimanfaatkan.
Maka sebenarnya ketika kita memiliki hak kekayaan intelektual itu Bapak Ibu, tidak harus berhenti, bahkan tidak boleh berhenti hanya sampai pada level proteksi. Nah selama ini kita kalau bicara tentang hak kekayaan intelektual sibuk ngomongin proteksi terus. Sementara dompetnya tidak ada uangnya Bapak Ibu. Proteksi juga nggak jalan, tanya Mas Kandul tuh, Mas Arif. Ya, karena ada biaya kan? Ya, ada biaya. Maka 3 ini harus dijalankan semuanya. Nah kalau 3 ini dijalankan Bapak Ibu, itu artinya pengelolaan hak kekayaan intelektual itu berjalan dengan baik. Nah sekarang kita kontekstualisasikan dengan hak cipta motif batik Segoro Amarto. Yang pertama, dimulai dari kedap-kedip dulu. Ya. Ini sengaja kayaknya ini operatornya biar nggak tidur Bapak Ibu ini. Kalau dinyalain aja jadi tidur nanti. Tadi kita kontekkan dengan hak cipta motif batik Segoro Amarto. Ribbon. Ketika kita bicara hak cipta motif batik Segoro Amarto Ribbon, apa yang pertama kali kita lakukan di kota Jogja? Menghasilkan motif batik baru yang kita namai dengan motif batik Segoro Amarto Ribbon. Kalau ini tidak muncul Bapak Ibu, kita nggak akan duduk di sini nih, ngapain kan itu ya? Nggak ngapain. Tapi karena ini muncul satu inovasi baru, namanya motif batik Segoro Amarto Ribbon, kita kumpul di sini. Maka motif batik Segoro Amarto Ribbon itu adalah satu bentuk inovasi. Kenapa dikatakan inovasi? Karena untuk lahirnya motif batik Segoro Amarto Ribbon itu ada sebuah proses. Prosesnya bagaimana? Memperhatikan motif-motif batik di kota Jogja yang sudah ada. Kan gitu ya. Dulu kan motif batik Segoro Amarto sudah ada ya, Mas Iwan ya? Sudah ada. Bahkan saya diskusi, Mas Iwan bilang ini saya usulkan supaya ada motif batik Segoro Amarto Ribbon. Jadi inovasi itu tidak harus sesuatu dari tidak ada jadi ada. Capek Bapak Ibu kalau kayak gitu caranya. Karena apa? Ini bukan zaman Thomas Alva Edison, Gutenberg, bukan. Ini zamannya 2025, zaman AI sekarang ini. Ya. Jadi yang disebut inovasi itu bukan dari tidak ada jadi ada, meskipun itu bisa dikatakan inovasi, tapi kemungkinannya hari ini kecil sekali. Yang namanya inovasi hari ini kemungkinannya itu dari ada menjadi lebih sempurna lagi. Lebih berkembang lagi, dikembangkan terus. Termasuk motif batik Segoro Amarto, ini dikembangkan lagi. Dengan motif dasarnya tetap ada dari yang lama. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka lahirlah motif batik Segoro Amarto Ribbon. Nah ini prosesnya. Siklusnya ini. Kemarin berapa lama Mas Iwan proses kita? Ada sebulan, 2 bulan? Lebih ya? Lebih. Itu waktu yang sebentar atau lama tergantung. Tapi bagi saya yang awam kok lama sekali kan gitu ya. Iya kan? Bagi Mas Iwan yang biasa enggak lama Pak, sebentar. Meskipun saya bisa lebih kilat lagi kan gitu ya. Tapi bukan hanya waktu. Ini ada curahan tenaga, biaya, pikiran, dikeluarkan semua untuk menghasilkan sebuah motif baru yang namanya motif batik Segoro Amarto Ribbon. Dan alhamdulillahnya kita sudah melewati itu. Artinya untuk memulai tata kelola atau pengelolaan hak cipta motif batik Segoro Amarto Ribbon ini sudah mulai ada perkembangan dengan adanya motif batik yang baru ini. Dan satu hal Bapak Ibu, ya setelah ini dihasilkan, maka yang dilindungi itu sebenarnya Mas Sigit, ini pola dasarnya. Jadi karena nanti takutnya ke warna. Kalau warna ini kan bisa macam-macam Bapak Ibu. Pola dasarnya bisa dirubah-rubah warnanya dengan macam-macam. Itu yang mau kita proteksi nanti. Makanya nanti yang disebut motif batik Segoro Amarto Ribbon itu adalah pola dasarnya. Itu ya. Pola dasarnya. Sehingga mau digonta-ganti pun selama pola dasarnya itu yaitu miliknya Pemkot.
Nggak boleh itu diklaim sebagai milik Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini sudah jadi dan ini perlu diproteksi. Ini masuk ke manajemen yang kedua. Tadi kan inovasi, proteksi. Pertanyaannya, kalau kata Tukul, pertinyi ini. Gitu ya. Itu Tukul. Kenapa harus dilindungi? Bapak Ibu tahu kenapa harus dilindungi? Ini Bapak Ibu calon konsumen, calon user juga harus tahu kenapa harus dilindungi. Masa barang kayak gitu harus dilindungi? Tadi sudah saya bocorkan ke pengurus batik. Saya katakan kenapa harus dilindungi? Karena Le Iwan dan teman-teman bikin begitu itu bukan pakai ilmunya Pak Tarno. Prok, jadi maka jadilah, bantu ya, akhirnya setruk kan beliau kan. Nah, karena banyak. Artinya nggak bisa disulap, tapi ini butuh proses yang panjang, diskusi yang panjang, debat yang panjang, presentasi dan lain sebagainya. Nah itu perlu kita hargai Bapak Ibu, upaya-upaya itu. Perlu kita hormati. Orang bekerja keras membuat motif untuk kepentingan kita semua, itu upayanya itu luar biasa. Disitulah yang disebut dengan pentingnya hukum itu melindungi. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa perlu dilindungi melalui haki? Ya karena yang buat itu berdarah-darah Bapak Ibu. Tidak mudah untuk menghasilkan sebuah motif yang bagus, apalagi yang motifnya itu bisa dilindungi, apalagi yang laku di pasaran. Banyak orang bikin motif, dilindungi bisa tapi laku tidak. Ya tadi saya ditanya Mas Setiadi, Pak Budi kalau ada motif didaftarkan semua. Mas kalau saya dibalik, lihat dulu laku apa enggak. Kalau enggak laku ngapain didaftarkan? Mohon maaf Mas Arif ya. Karena kos, biaya, iya kan? Karena hak cipta ini agak beda nanti Bapak Ibu. Hak cipta ini tidak harus ada unsur kebaruan. Mas Arif tahu itu. Artinya apa? Bapak bikin motif 2002, lakunya baru 2025, bisa dicatatkan hari ini. Paham ya? Bisa dicatatkan hari ini. Kalau memang itu akan laku dan banyak penumpang gelapnya. Biasanya didaftarkan itu karena banyak penumpang gelapnya. Lah nggak ada yang niru kok didaftarkan. Siapa yang mau niru kan kira-kira gitu, mau melanggar kan? Nah ini pentingnya. Maka proteksi menjadi hal kedua yang harus diperhatikan dalam pengelolaan. Nah proteksi ini Bapak Ibu dimulai dari proteksi yang sifatnya preventif. Pencegahan. Pencegahan itu satu, nih saya beritahu. Supaya Bapak Ibu jangan mengira kita ini asal-asalan. Tidak. Untuk motif batik Segoro Amarto Reborn, ini sudah ada dokumentasinya. Kapan dibuat, saksi-saksinya masih ada yang masih hidup. Mas Iwan salah satunya masih hidup ya. Karena baru kemarin ya, masih ada. Sehingga dengan dokumentasi tadi, itu sudah langkah awal perlindungan. Jadi dengan ada bukti-bukti dokumentasi proses membuat motif itu sudah langkah awal perlindungan. Nah langkah lebih majunya lagi dari perlindungan itu adalah secara preventif kita sudah mencatatkan ciptaannya. Jadi Mas Tiadi sudah kita catatkan. Ini sertifikatnya, itu di sana siapa pencipta-penciptanya sudah disebut. Ya, ini preventif. Ya, mencegah. Jadi Bapak Ibu nanti beritahu, bukan hanya Bapak Ibu yang harus tahu, semua orang harus tahu motif Segoro Amarto itu sudah ada perlindungannya secara preventif. Satu, sudah ada dokumentasi karya, yang kedua sudah dicatatkan hak ciptanya dan itu pemiliknya adalah pemerintah kota Jogja sebagai pemegang hak eksklusif. Itu ya. Sehingga dengan mengetahui hal ini, orang-orang yang ingin menggunakan hak cipta motif batik Segoro Amarto harus dapat restu dari pemerintah kota. Dapat izin dari pemerintah kota. Tidak boleh di luar itu tiba-tiba menggunakan, memanfaatkan. Karena kalau menggunakan, memanfaatkan tanpa sepengetahuan pemerintah kota, itu dalam hukum artinya tanpa hak atau melawan hukum. Karena ada hukumnya tentang undang-undang hak cipta. Nah nanti beritahu Bapak Ibu, teman-temannya. Bukan tidak boleh menggunakan. Boleh, tapi harus kulonuwun dengan pemerintah kota sebagai pemegangnya. Siapa pemerintah kota? Mas Heri, Pak Toto, ini mewakili. Kan kalau Pak Wali Kota sibuk. Jadi delegasinya ke
perindustrian. Gitu ya. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu di sini pengurus koperasi itu juga akan diberi tugas oleh Pak Wali Kota sebagai bentuk perwujudan izin dari Pak Wali Kota untuk memproduksi itu. Gitu ya. Nah, ini proteksi dalam pengertian preventif, ya. Dan nanti kalau Bapak Ibu menemukan, ini bagian juga dari perlindungan, menemukan ada yang memproduksi tanpa hak melawan hukum, kalau itu masyarakat Kota Jogja, ingatkan supaya segera memberitahu ke dinas. Saya yakin sama dinas nggak mungkin dilarang. Karena memang ini untuk masyarakat Kota Jogja. Ini hanya untuk tertib pengelolaan. Paham ya? Tapi kalau orang di luar Jogja, Kota Jogja, nah itu nanti diajak obrol-obrol dulu, diajak ngopi dulu. Nggak boleh, kan ini untuk masyarakat Kota Jogja. Kalau misalnya ingin menjual produk-produk dari motif batik Segoro Amarto, kamu jangan produksi, tapi kamu cukup jadi penjual saja. Bisa disuplai dari koperasi. Kalau yang menjual siapapun boleh Bapak Ibu. Mau orang Solo, orang Pekalongan, orang mana silahkan. Tapi yang memproduksi harus orang Jogja. Supaya apa? Ini ekonomi Jogjanya tumbuh gitu ya kan. Tadi ada Bu Uut di sini dari Sleman, itu Parijoto itu kan cukup laris di pasaran. Tapi sayangnya memproduksi kan bukan hanya orang pembatik dari Sleman, tapi itu banyak dari luar dan itu memproduksinya juga sudah keluar dari aturan Bapak Ibu. Ya, karena tidak boleh di-printing sebenarnya. Tapi itu di-printing. Nah, nanti yang ini nggak boleh di-printing itu. Harus cap kemarin dan tulis gitu ya. Nah, ini perlindungan. Jadi Bapak Ibu juga sebagai bagian yang tidak terlepaskan untuk melakukan perlindungan motif batik yang kita banggakan ini. Nah, Ibu Bapak tidak boleh bertindak sendiri, tapi informasikan ke dinas. Nanti dinas akan diskusi. Kita bantu juga dari Fakultas Hukum UI nanti langkah-langkahnya seperti apa. Biasanya langkahnya tidak represif, kita akan persuasif. Kita tidak dalam rangka menjarakan orang, tidak. Tapi mengajak orang tertib pengelolaan. Supaya ini manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, itu yang perlindungan. Tahap yang ketiga sekarang utilisasi. Nah, utilisasinya bagaimana Pak? Utilisasinya, Bapak Ibu, ini kan ada pemerintah kota, diwakili oleh Dinas Perindustrian. Lalu ada koperasi, saya dengar tadi malam dari Pak Heri, koperasinya memang tidak hanya satu. Kan ada koperasi, Ada lima koperasi Pak ya. Ada 5 koperasi, sementara itu boleh nambah juga nanti, bisa 6, bisa 7, bisa 10, silakan aja. Selama koperasinya di Kota Jogja, pastinya pemerintah kota akan memberikan restu untuk memanfaatkan motif batik Segoro Amarto ini. Nah, ini sekarang ada 5. Nanti yang 5 ini akan mencoba, ya ini sekedar aspirasi Bapak Ibu. Misalnya, karena gini, Bapak Ibu kan yang tahu di lapangan, Mas Iwan yang tahu di lapangan. Misalnya, tadi ada ide seragam untuk SDA itu bagusnya begini, diusulkan aja dulu. Diusulkan ke perindustrian, nanti di perindustrian dipelajari. Kira-kira dengan model seragam begitu, karena Pak Wali Kota maunya kan seragam. Dengan seragam seperti itu sudah cukup bagus enggak? Artinya layak enggak itu dijadikan sebagai sebuah seragam? Nah, kalau layak dan ternyata dari Pemkot setuju, itu nanti Bapak Ibu akan diberi surat penugasan untuk membuat seragam seperti itu. Itu kalau modelnya dari bawah ke atas. Jadi Bapak Ibu kalau punya ide seragam, jangan langsung produksi. Usulkan dulu gambarnya, modelnya, usulkan ke Pemkot, nanti Pemkot pelajari. Kalau Pemkot setuju, nanti Ibu dikasih surat tugas. Koperasinya, bukan Ibu secara individu, koperasinya. Boleh koperasi ini memproduksi seragam seperti ini untuk sekolah A, katakan begitu. Ya, itu modelnya yang bottom up, bukan yang top down. Tapi kalau yang top down, nggak ada ide Bapak Ibu di koperasi, nanti dinas yang akan mengusulkan. Ditawarkan, kalau itu disetujui, nanti koperasi itu diberi penugasan untuk memproduksi.
Tapi sebenarnya yang memproduksi nanti bukan koperasinya, karena koperasi itu nanti koperasi pemasaran. Paham ya? Yang memproduksi siapa? Yang memproduksi itu adalah anggota-anggota koperasi itu, para pengrajin batik itu. Nanti sama koperasi dibagi, Mbak A 10 pieces, ini 10 pieces dibagi. Ada 100 orang kali 10, kira-kira gitu. Karena kapasitasnya perlu seperti itu. Pak, kalau kemampuannya enggak sampai seperti itu, kerjasama dengan koperasi yang ada di kota Jogja. Tadi kan ada 5. Jadi kita utamakan dulu sesama warga kota Jogja. Enggak mampu juga Pak memproduksi nih, satu kota ini enggak mampu memproduksi karena kebutuhannya banyak. Nanti diskusi dengan dinas, biar dinas yang memikirkan. Apakah perlu melibatkan pengrajin dari luar ataukah tidak. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Polanya akan dibuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti koperasi ini menjadi motor penggerak utama dalam hal pengelolaan hak cipta Batik Segoro Amarto. Nah, ini tadi saya usul ke para pengurus koperasi. Anggota koperasi itu bagusnya ada pengrajin batik, pembatik, ada pendesain, atau siapa yang mau bergabung silahkan aja. Disepakati oleh pengurus koperasi yang mendirikan koperasi. Kemudian nanti organ pengurusnya kan ada RKAT, ada pengawas, ada pengurus. Nah, pengurus ini Bapak Ibu boleh juga mengangkat orang-orang profesional untuk membantu mengelola koperasi itu dengan profesional. Kira-kira gitu ya. Jadi bukan pengurus tetap, tapi pengurus misalnya ada manajer pelaksana kan gitu, manajer pemasaran, manajemen produksi, kan nggak apa-apa, dilibatkan nanti dibayar oleh koperasi. Nah ini divisi-divisinya. Kalau tadi yang saya usulkan ada pendidikan, pelatihan, dan keanggotaan, karena nanti ngurus anggota, anggotanya juga harus dipinterkan cara membatik, karena yang membatik bukan koperasi, tapi anggota koperasi, iya kan? Dilatih sedemikian rupa. Ada yang difasilitasi Indak, ada yang dibuat sendiri oleh koperasi, boleh. Misalnya Mas Iwan sebagai ketua koperasi, saya mengadakan sendiri pelatihan anggota saya, iya nggak apa-apa. Itu bagian dari peningkatan skill dari anggota koperasi. Bahan baku dan produksi bahan baku ini supaya keberlanjutan dari produk motif batik tadi, entah itu jadi seragam, entah itu jadi slayer, entah itu terpenuhi. Jadi nanti bukan Bapak Ibu sebagai pembatik yang nyari-nyari bahan. Yang mengatur bahan itu nanti dari koperasi, yang kerjasama dengan pemilik bahan itu koperasi. Paham ya? Yang butuh kain misalnya apa? Yang di Sleman itu ada PT. Ah, itu nanti koperasinya Mas Iwan. Jangan sendirian Mas Iwan datang ke sana bikin perjanjian. Biar koperasinya. Gitu ya. Butuh berapa role untuk membuat itu. Kemudian perlindungan dan advokasi. Tadi kalau tiba-tiba orang Klaten membuat produk dari motif batik Segoro Amarto, segera laporkan ke ketua koperasi lapor dengan Mas Heri. Nanti Mas Heri akan mikirkan dengan biro hukum. Advokasinya gimana? Jadi bukan Bapak Ibu yang melakukan advokasi. Bapak Ibu itu tugasnya sebenarnya hanya membantu. Tugas utama Bapak Ibu di pengrajin batik itu adalah membatik yang bagus, membatik yang berkualitas. Itu yang harus Bapak Ibu fokuskan. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai OPD yang butuh, nah ini Bapak Ibu nanti memesan batiknya jangan sembarangan. Memesan batiknya kepada 5 koperasi yang sudah ditetapkan di awal. Paham ya? Sehingga jangan ada cerita lagi nyari-nyari sampai ke Pekalongan, karena nggak akan ada jualan di sana ininya. Ya, ke pembatik di sini aja. Jadi itu. Nah, kemudian promosi pemasaran nanti batik, koperasi yang akan menjalankan. Termasuk penjaminan mutu produk. Karena untuk dijual ke konsumen itu koperasi harus memastikan produknya itu bermutu apa tidak. Kalau ada cacat dan lain sebagainya, nah itu di-reject, dikembalikan lagi kepada pembatik untuk diganti. Bahkan nanti ada kode-kode tertentu untuk memastikan batik ini diproduksi oleh koperasi A, batik ini diproduksi oleh koperasi B, batik ini diproduksi oleh koperasi C, dan C itu nanti merujuk kepada anggotanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya.
Nah ini yang tadi saya sebut tata kelola dalam konteks utilisasi. Tapi dalam bahasa yang agak ekstrim, tata kelola dalam konteks komersialisasi untuk diambil manfaat ekonominya dari hak cipta, motif, segoro, amarto, ribon ini. Sehingga ini dengan dieksploitasi nilai ekonominya melalui utilisasi tadi, ini berdampak baik kepada Mas Iwan sebagai pendesain, baik kepada Bapak Ibu sebagai pembatik, baik kepada masyarakat secara luas. Masyarakat kan mendapatkan batik yang bagus. Kalau pembatik kan mendapatkan income. Pendesain juga begitu, kan gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau ini bisa jadi role model untuk selanjutnya tata kelola seperti ini dikembangkan, ini pemerintah daerah pun bisa mendapatkan manfaat dari situ Bapak Ibu. Karena apa? Sebenarnya kalau Bapak Ibu setiap menjual satu helai kain, misalnya Pemkot minta 50.000, ya nggak keberatan mestinya. Karena itu sudah bagian dari biaya penjualan. Itu jadi PAD daerah juga sebenarnya. Jadi kalau ngomongin PAD daerah saya itu agak gemes Bapak Ibu, karena daerah itu terbatas PAD-nya kan hanya retribusi dan, apa Mas Tiadi? Retribusi sama pajak. Padahal ada sumber PAD lain, royalti. Kalau di pemerintah pusat, Mas Setiadi sudah ada. Di pemerintah pusat, Menteri Keuangan itu punya pendapatan negara dari imbalan royalti. Mas Arief tahu itu. Jadi paten-paten yang bisa dijual ke industri itu, yang dilakukan oleh lembaga riset negara, itu royaltinya masuk dulu ke Kementerian Keuangan, Mas Setiadi. Lalu dibagikan. Sebenarnya ini juga bisa dilakukan di daerah. Sehingga daerah Jogja ini memang sumber income-nya bukan dari sumber daya alam. Tapi dari haki ini, dan haki ini tadi saya katakan, inilah yang disebut dengan ekonomi berbasis pada pengetahuan. Bukan pada sumber daya alam. Orang Jogja itu cuma ngandelin otak saja. Kayak masyarakat Singapura. Masyarakat Singapura itu nggak punya sawah, tapi sejahteranya melebihi kita yang punya sawah hektaran. Ya kan? Karena mereka punya pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan mereka. Nah, ini tentang tata kelola, dan nanti ini ada beberapa aspek hukum. Jadi dalam pengelolaan hak cipta, motif batik Segoro Amarto itu ada aspek hukum yang sangat kental, nggak bisa dilepaskan. Jadi bisnisnya itu tidak bisnis murni, tapi harus memperhatikan aspek hukum. Nah, aspek hukum itu misalnya, ini kemarin Mas Iwan suruh tanda tangan tentang pengalihan hak cipta. Mas Iwan alihkan ke pemerintah kota, itu aspek hukum. Supaya ini tidak dimiliki secara individu, tetapi oleh pemerintah. Kemudian surat pencatatan ciptanya atas nama pemerintah kota. Ya kan? Ini aspek hukum. Kemudian perjanjian non-disclose itu, cap itu Bapak Ibu yang dibikin itu pembuat cap harus tanda tangan kontrak itu. Yang tidak boleh dia memproduksi cap untuk kepentingan di luar apa yang diminta oleh dinas. Karena dinas yang meminta. Nanti Bapak Ibu kalau butuh cap, koordinasi dengan dinas. Sehingga ini terkoordinasi dengan baik. Kemudian ini Bapak Ibu yang di koperasi surat penugasan, nanti kalau koperasi menugaskan ke anggota, cukup tanda tangan fakta integritas. Ini template-templatenya sudah saya buatkan. Maksudnya apa? Kok perlu ada fakta integritas? Nah, kalau Pak Setiadi paham betul di DPR ada fakta integritas. Jangan-jangan yang suka nyeleweng itu, mohon maaf Pak. Iya, pengrajin pun kadang-kadang begitu juga. Iya tapi enggak juga, begitu juga. Maka nanti misalnya Bapak Ibu kalau sebagai pengrajin batik Kota Jogja harus tanda tangan fakta integritas, di dalamnya misalnya tidak boleh mengalihkan cap kepada pihak lain tanpa seizin dari dinas. Itu harus Bapak Ibu yang pegang. Ya. Tidak boleh misalnya menyewakan, selain mengalihkan dalam pengertian membuatkan, menyewakan cap juga tidak boleh. Ya. Itu hal-hal yang terlarang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu gimana-gimana terkait tata kelola, jangan melakukan tindakan sendiri. Bapak Ibu komunikasi dengan ketua koperasinya, nanti dibantu oleh ketua koperasinya ngobrol dengan dinas. Sehingga semua itu bisa terkomunikasikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik,
kita bisa mewujudkan tata kelola yang baik. Kalau ini bisa terwujud Bapak Ibu, saya orang yang sangat bahagia. Karena saya dari dulu punya cita-cita ngobrolin haki itu tidak berhenti sampai keluar sertifikat. Tapi ngobrolnya sampai berdampak secara ekonomi. Cuma masalahnya untuk berdampak itu mindset kita itu ada apa enggak ke situ. Kalau kita tidak punya mindset ke situ, sampai kapanpun haki itu hanya akan jadi monster yang menakutkan. Bahkan banyak orang, Mas Arief tahu sendiri, di luar sana kalau diajak yuk daftar haki, apaan haki nggak penting. Kan kira-kira gitu. Tapi kalau haki itu ternyata memberi dampak ekonomi yang signifikan, saya yakin semua orang akan mengatakan haki itu penting untuk masyarakat kota Jogja. Sementara itu ya, kita bisa diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, makin ini ya, sudah makin mulai terasa gitu kan, apa ini yang harus dipertanyakan di kesempatan sesi berikut ini. Jadi silakan Bapak Ibu, saya akan buka sesi pertama untuk 3 penanya. Monggo silakan boleh bertanya dan berdialog dengan Pak Sigit atau dengan Prof Budi. Ya silakan. Dari mana nih? Mungkin ada yang mau mengeluarkan unek-unek atau mungkin mau sharing gitu ya terkait bagaimana. Oh gitu ya, bonus ya. Katanya bonus gitu dari Prof Budi. Monggo silakan. Oke, baik Ibu. 1. Yang kedua, ada lagi? Kedua, ketiga? Ketiga? Oke, 2 dulu. Oh ya, baik. Terima kasih. Monggo. Dengan Ibu siapa? Bertanya dengan siapa? Monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan di sini bukan hak cipta, melainkan kami itu masih awam tentang batik, bukan produksinya, melainkan kalau kami belum terjun ke produksi batik, apakah kami bisa ikut siapa, kemudian produksinya bagaimana, nah itu yang ingin kami tanyakan. Maaf, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Made Asri. Ibu dari daerah mana ini? Dari Mujamuju, Mujamuju. Kelurahan Mujamuju. Baik. Sudah Ibu, cukup? Ya, sudah selesai kita tampung. Terima kasih. Berikutnya dengan Ibu siapa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya Bu Darsi dari Paguyuban Koperasi Paguyuban Batik Sarwo Mangesti. Yang ingin saya tanyakan itu yang bagian fakta integritasnya. Oh, itu salah tulis. Oh iya, enggak apa-apa. Manut. Fakta integritas. Itu karena kan selama ini yang gabung di Sarwo Mangesti itu kan banyak yang juragan dan dia itu apa? Ngecapnya itu pesannya di daerah luar. Tapi namanya di dinas itu tetap dia tuh pengrajin. Kan fakta integritasnya kan sudah nyimpang toh Pak itu. Itu cara pengawasannya apa ya? Yang mau saya tanyakan itu yang ngawasi siapa? Kok yang sudah benar-benar terlihat kayak gitu kok lulus saja kayak jalan tol gitu loh. Itu mungkin kan itu Gemes ya Bu ya, gemes ya jadinya ya Bu ya. gemes karena gemesnya itu lawannya yang punya duit itu loh Pak. Nah, ini kalau masalah Jadi kalau kebijakan, teori-teori gue ngerti baik kayak gitu, tapi nek udah di depan mata kok selalu diomong ke fakta integritas kan kita cuma garu-garu kepala Pak. Ya gitu aja, itu aja. iya, jangan garu-garu kepala Bu, sabar ya Bu nanti. Iya, monggo Bapak J. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
Bapak Sigit dan Profesor Budi ya, tadi sudah membuka dan khususnya ya Profesor Budi di dalam memberikan banyak pencerahan tentang haki. Jadi dan beberapa uraian-uraian tadi yang berguna bagi kita yang pembatik-pembatik Kota Yogyakarta. Nah, ini saya khusus untuk Mas Sigit. Jadi saya tadi kan mencatat tentang gimana kita itu yang penting itu kan bisa memelihara semangat tadi itu, Mas. Nah, jadi saya itu sebagai ketua juga pejuang pelestari batik Kota Yogyakarta. Gini, jadi saya ingin memelihara semangat ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin juga kaum Gen Z itu, bahwa saya itu punya sebuah gagasan. Pameran batik itu dikemas roadshow di kampung-kampung. Jadi ini upaya kita itu membudayakan batik, membumikan batik di kampung-kampung. Selain nanti itu kita memberikan sosialisasi tentang batik Sekoramarto, juga kita di setiap kampung itu punya motif batik kebanggaan mereka sendiri. Jadi ini akan terus bergerak, Mas Sigit. Jadi kampung Mantri Jeron itu kan pasti punya nilai sejarah, nama kampungnya, atau kearifan lokalnya, atau budayanya. Jadi itu nanti bisa diangkat motif batik dari Mantri Jeron. Mungkin di Gunung Ketur sudah ini punyanya Bu Asna. Mungkin di Batik Ngampilan, mungkin di Mujamuju, di mana lagi? Jenengan, Karaan dan sebagainya. Apa? Tahunan. Nah, seperti itu. Bahwa Kota Jogja itu sangat kaya. Jadi saya seperti apa ya? Momentum Sekoramarto ini momentum baik dan bersejarah untuk meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan dari UMKM kita. Jadi ini harus tepuk tangan. Nah, jadi ini momentum baik ya, karena melibatkan banyak dari Pemkot, dari perindustrian, anggota dewan, juga haki dan semua ini luar biasa sangat ya. Jadi momentum batik Sekoramarto Ribon ini. Jadi saya untuk Mas Sigit mungkin bisa mengawal program-program saya sebagai ketua paguyuban ini untuk mewujudkan pameran batik roadshow di kampung-kampung. Ya, seperti itu ya. Keren. Jadi saya tidak bicara tentang dunia, tapi saya pengen membumikan dulu pameran batik roadshow di kampung-kampung biar menjadi mengglobal. Terima kasih. Wah, keren banget idenya ini Pak Manggo. Terima kasih, kita kasih aplaus yang luar biasa. Monggo silakan Prof Budi dan juga Pak Sigit bisa menyampaikan. Ya, silakan. Baik, yang pertama Ibu ya. Iya, Ibu Nggak usah bingung, Bu. Made. Tapi itulah pentingnya komunikasi, Bu. Jadi kalau ada hal seperti Ibu tadi, tolong yang lain juga berbicara. Kasih informasi. Kalau Bapak Ibu diem pakai ilmu kebatinan, kita nggak tahu ya apa yang dimaui. Tadi Ibu cerita, saya ini bukan pembatik, belum pernah produksi juga. Jadi kalau Ibu punya keinginan untuk bergabung di industri ini, Ibu bisa bergabung sebagai anggota koperasi, Bu. Nah, nanti tinggal koordinasi aja dengan dinas, kira-kira masuk di koperasi yang mana, karena tadi ada 5, kan itu ya. Dan nanti di koperasi itu Ibu akan dilatih bagaimana cara membatik gitu ya. Itu, dan untuk melatih tadi bisa lewat pemerintah daerah, bisa dilakukan oleh koperasi sendiri, bahkan bisa kerjasama antar koperasi untuk mengajarkan cara membatik. Kalau susah cari instrukturnya, Mas Iwan siap 24 jam itu ngajarin batik gitu ya. Itu gak usah khawatir, Bu. Insya Allah Ibu di tempat yang benar gitu ya. Di sini bukan di tempat yang salah, ini master batik di Kota Jogja. Kemudian yang kedua, tadi juga yang Ibu sampaikan terkait fakta integritas. Enggak usah sepaneng ya. Saya ini orang hukum Bapak Ibu, kalau ada klien datang saya sepaneng, jadi sepaneng semuanya Bapak Ibu. Jadi tenang, enggak usah panik. Kalau ada tadi misalnya mohon maaf, saudagar-saudagar kaya, dia ngaku pengrajin batik tapi sebenarnya tidak menjadi pembatik,
ya besok kalau mau jadi anggota koperasi ya ada persyaratan kan gitu ya. Itu harus diperhatikan dan persyaratan itu harus dipatuhi. Dan kalau tidak dipatuhi, tidak selesai di forum anggota koperasi itu, pengurus koperasi itu, nanti bisa dibawa ke level pemerintah kota untuk dicarikan solusinya. Intinya kan ya kalau ada itu memberi manfaat, jangan malah ngisru, ya kan? Jadi kalau kira-kira mau ngisru nggak usah jadi anggota koperasi, tapi kalau mau memberi manfaat silahkan. Karena ini untuk kepentingan kita bersama. Dan sekali lagi tadi, cara kita menyelesaikan masalah bukan dengan model represif. Pokoknya enggak, kita ajak dialog mereka, kita ajak diskusi mereka, ya, untuk supaya kita dapat solusi yang terbaik seperti apa. Saya insya Allah Bu, nanti kalau Mas Heri juga kabotan ngurusin masalah itu, kita dari Pusat Haki juga bisa mendampingi. Kan kuliah di Fakultas Hukum, kerjaannya kan kayak Mas Sigit tadi, tugasnya nyelesain masalah hukum, masalah-masalah. Karena kalau kuliah di tempat lain memang tidak berkaitan dengan masalah-masalah. Tapi kalau hukum itu ya masalah itu malah jadi barokah juga Bapak Ibu, karena harus diselesaikan, kira-kira gitu ya. Kita bareng-bareng Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Ini program bukan program individu tapi program kita bersama. Maka tolong ini menjadi perhatian bersama, menjadi kepedulian bersama. Tadi dalam rangka tata kelola itu tidak cukup sekedar tata kelola, tapi ada kata-kata tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu harus comply dengan aturan, harus sejalan dengan aturan. Kalau tidak sejalan dengan aturan, ya mohon maaf ke pinggir aja, kira-kira gitu. Seperti itu ya Bu ya, semangat untuk itu. Le Iwan, saya setuju. Nanti jawabannya Mas Sigit yang jelasin. Tapi kalau saya setuju, tapi Mas Iwan kalaupun tidak diprogramkan pemerintah bisa tiktokan sesama anggota koperasi, yuk kita bikin pameran di kemana dulu, keliling kan kira-kira gitu, ya kan? Sambil tadi didorong setiap kelurahan ya, setiap kelurahan punya motif sendiri juga nggak apa-apa. Tapi triggernya dari motif batik Segoro Amarto. Kalau ini kan kata Pak Wali Kota sudah ada pasarnya. Nah kalau yang itu nanti pelan-pelan dikembangkan pasarnya. Kira-kira gitu Le. Tapi nanti jawaban detailnya Mas Sigit. Karena yang punya kewenangan Mas Sigit saya enggak. Terima kasih Prof Budi, luar biasa ya menurut saya, karena memang tata kelola itu menjadi faktor utama juga Prof ya, karena itu nanti akan menentukan bagaimana jalannya kan gitu ya. Tadi saya menjawabnya dari Mas Iwan dulu ya, karena yang memang dari Nun Sewu ada, kalau slide-nya Nun Sewu bisa ditampilkan nggak Mas? Slide PowerPoint saya bisa ditampilkan nggak? Mungkin dari panitia boleh dibantu untuk slide-nya Pak Sigit bisa ditampilkan. Saya sudah kirim tadi. Iya. Mungkin pakai flash disk. Ke WA Pak Budi Mbak. Iya. Oh, lewat. Ini soalnya menyangkut anggaran Bapak Ibu. Ini konsep dasarnya dulu, Prof. Ya terima kasih. Ini nanti sambil menunggu, nggih. Kalau bisa nanti. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah saya bukan pengrajin, apakah bisa? Yang jelas hak kekayaan intelektual kali ini tentang Segoro Amarto Ribbon itu yang mempunyai adalah pemerintah kota. Ya. Jadi memang kita baru mengelaborasi semuanya, 66.000 dengan 266 pengrajin. Gitu. Apakah mampu, apakah tidak? Makanya hari ini kita mari bersepakat, berkomunikasi bersama. Insya Allah mampu ya. Nah, ini semangat yang luar biasa yang hari ini bisa kita tangkap. Bahkan saya tidak bisa batik, kalau saya ikut bagaimana. Ini kan luar biasa menurut saya, sehingga harus diapresiasi hal-hal seperti ini. Jadi hari ini juga terkait fasilitasi, misalkan di beberapa dinas itu kan ada fasilitasi
pelatihan kan gitu. Ada fasilitasi yang nanti bisa nanti Ibu sinten nun sewu Bu Made bisa ikut berpartisipasi dan ikut aktif di situ, Bu. Ibu juga anggota KMP, Bu. Anggota KMP Koperasi Merah Putih. Oh, belum juga. Oh, nggih. Nah, ini monggo Mas Iwan nanti bisa semuanya bisa menjadi kekuatan penunjang utama nggih. Terus kemudian terkait fakta integritas. Kalau di wilayah kita tadi menariknya adalah Prof Budi masalah ya. Kalau kita tidak ada masalah itu malah bingung, Prof. Terus terang apalagi nun sewu saya mungkin Pak Budi mengetahui di bidang hukum itu kalau nggak ada masalah malah mau ngapain ini kita kan gitu. Jadi materinya ya. Memang saya agak terkhusus mempotret pemasaran ya, Bang. Sehingga bagaimana sebelum branding itu tercipta, maksud saya hanya berpikir semalam karena menerima materi ini baru 2 hari yang lalu. Terus aku harus ngopo ya kan gitu. Kan normalnya prosesnya akan seperti itu kan ya. Aku harus ngopo ya aku di fakta integritas sumpah jabatan, nah itu tadi kan gitu. Nah ini kemudian implementasinya hari ini saya di fakta integritas di sumpah jabatan untuk kemudian menjalankan posisi saya sekarang menjadi di DPRD gitu kan. Makanya terus ketika mendapat disposisi gitu mikir dan kontemplasi merenung sih kira-kira ya belum kenal semuanya kan gitu kan. Terus kemudian bagaimana saya memportret bagaimana aspek pemasaran, kemudian bagaimana aspek yang namanya terkait dengan fungsi kita, kira-kira aku iso ngewangi opo sih DPRD gitu kan gitu. Sehingga menarik tadi pertanyaannya ya pas. Jadi ini tadi memang Mas Iwan tagline saya atau mencoba membakar gitu bahasanya. Ceritanya seperti itu, gitu, 2 hari yang lalu. Dari tradisi menjadi investasi. Tapi tadi ada limitasinya dari Prof Budi, katanya kalau bahasanya dengan agak kapitalisme agak terganggu. Ya ini besok kita ubah lah. Nih Mas, selanjutnya saya coba ini filosofinya. Kemudian Haki tadi Prof Di sudah mengupasnya luar biasa. Kemudian next selanjutnya saya next ada 16 slide kalau nggak salah. Yang pertama ini Mas, pertanyaannya pertama coba. Nah ini bagaimana merealisasikan gagasan ini melalui branding dan promosi, nggak usah nasional, misalkan kita kecilkan skupnya menjadi lokal gitu nggih. Nah brand budaya strategis ini menurut saya penting untuk menjawab pertanyaan Mas Iwan tadi, karena apa? Walaupun ini sudah launching gitu Mas ya, tapi ya banyak yang belum tahu gitu kan lah, katakanlah seperti itu saja. Sehingga makanya dari awal saya berbicaranya itu startup. Kita startup semua aja Mas. Kemudian promosi-promosi yang dapat ditempuh apa? Nah ini yang mencoba saya dalam proses perenungan tadi pengen apa ya? Misalkan salah satunya saya mengapresiasi dan saya bersepakat ketika itu kemudian kita berpromosi, kita berroadshow lewat kelurahan-kelurahan, lewat kampung-kampung Mas. Itu menjadi salah satu pemikiran kemarin sebenarnya. Ini bisa terpotret sedikit selanjutnya Mas. Nah, menjadikan Segoro Amarto ini sebagai identitas visual resmi. Identitas visual resmi, artinya segala kegiatan yang ada. Tadi makanya saya sempat spill juga masalah misalkan festival yang ada di kota harus melibatkan identitas visualnya adalah Segoro Amarto misalkan. Atau kemudian ketika ini berbicaranya motif-motif lain untuk kemudian lebih menyemarakkan, menangkap semangatnya, boleh saja bahwa identitas visual ini kemudian kita breakdown. Karena hari ini misalkan saya Bu Jina tanggal 14 itu ada acara apa Bu?
gelar potensi yang ada di Mantri Jeron dan di ada Merti Kampung juga Mangkuyudan nggih. Nah, itu bisa saja identitas visual ini ditampilkan. Jadi lekatkan saja dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Apakah kita bisa mengkomunikasikan itu dengan pemangku wilayah? Pasti bisa. Apalagi ini haknya adalah hak haki Pemkot Kota Yogyakarta. Itu. Nah, kemudian nih branding acara resmi, kemudian icon branding, kemudian kita lihat di pariwisata itu kan ada ornamen juga. Nah, kenapa enggak besok ornamennya kita pakai ornamen Segara Amarta Ribbon, ya kan gitu. Biasanya kan tematiknya adalah hari-hari besar agama, misalkan kalau Idul Fitri ya ornamennya adalah ornamen yang ada di Kota Baru itu kan ornamen masjid. Kalau kemudian ada apa hari besar agama yang lain, ornamen-ornamen yang lain. Nah, misalkan sekarang kita fokus dengan semangatnya. Nah, ini kembali lagi semangat ini harus terimplementasi dalam hal-hal yang sifatnya konkret dan teknis. Sehingga kita bisa melihat semangatnya dalam arti yang visual. Sehingga karena semangat ini kan sifatnya kejiwaan, sifatnya rasa, sifatnya yang tidak terlihat. Nah, bagaimana semangat ini juga tercermin pada aspek-aspek yang bisa kita lihat secara visual, secara empirik misalkan. Nah, ini makanya saya sepakat dengan Mas Iwan tadi kalau kemudian hal-hal seperti ini juga kita kampanyekan lewat kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Mungkin seperti itu Mas Iwan, matur nuwun. Iya, kita berikan aplaus dulu ya untuk penjelasannya. Wah, ini ternyata kita asik banget ini dengerin perbincangan dan penjelasan dari Prof. Budi dan juga Pak Sigit ya. Tapi nampaknya saya tidak bisa, mohon maaf tidak bisa membuka lagi sesi kedua. Atau ada masih mau bertanya? Oh, sudah disimpan ya. Nanti lanjut lagi nanti melalui apa nih? Melalui ruang inspirasi berikutnya lagi ya, diskusi lagi. Jadi tidak terasa memang kita sudah sampai di penghujung di kesempatan bincang-bincang kali ini. Tapi sebelumnya kepada Prof. Budi boleh memberikan closing statement terkait dengan bagaimana pengelolaan hak cipta batik Segara Amarta Reborn. Silakan, mungkin secara singkat dan padat. Ya, singkat aja karena nampaknya sudah pada ngantuk. Bukan ngantuk Pak, ada aktivitas lagi ya sore ada hari ini. kegiatan Begitu ya lain. Bapak Ibu ya. Iya. Wah, ini Alhamdulillah. padat banget acara hari ini Saya soalnya. closing statementnya satu, tadi jaga semangat. Kita baru mulai ini, belum banyak yang kita lakukan. Yang kedua, mari kita sama-sama berjuang membangun tata kelola hak cipta motif batik Segara Amarta Reborn. Dan yang ketiga, apapun masalahnya yang dihadapi oleh Bapak Ibu, silahkan komunikasikan ke dinas dan insya Allah nanti Pak Sigit, saya akan membackup dari kampus, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Leiwan, kalau harus formal begini kan harus ada anggaran kan repot. Kalau Bapak Ibu misalnya, Pak Budi berkenan nggak datang ke koperasi kami, sosialisasi lagi, monggo. Monggo ya, tinggal nanti koordinasi dengannya. Maksud saya koordinasi dengan dinas, jangan ada kesan seolah-olah saya loncat gitu. Kalau dari dinas boleh Pak Budi hadir aja, nanti insya Allah hadir. Kita sambil ngobrol, sambil ngopi juga lebih enak. Terima kasih. Sambil batik Pak tepatnya Pak. Iya monggo Pak Sigit silakan closing Saya statementnya. statementnya ini aja, yel-yel aja ya Mbak ya. Boleh. Ya? Karena nanti kalau saya bilang Segara Amarta Reborn luar biasa gitu aja. Ini menjadi apa ya? Ini fakta integritas ini. Oh gitu ya, kan? fakta Kita integritas. bersama menjadi fakta Oke. integritas sehingga Baik. semoga menjadi awal yang baik. Nggih. Segara Amarta Reborn. Kurang Pak. Segara Amarta Reborn. Luar biasa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah akhirnya perbincangan kita di kesempatan hari ini ya ada banyak hal dari kebijakan perlindungan budaya. Iya, tunggu ya Pak, kita closing dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita bersama-sama dengan Bapak Ibu sama-sama untuk mengakhiri kebersamaan kita. Jadi mudah-mudahan yang kita rasakan hari ini kita terhubung satu sama lain, terhubung dengan ide-ide segar dan pastinya ada kebahagiaan, kegembiraan dengan adanya kehadiran dari Segara Amarta Reborn. Karena dia bukan sebuah lembaran kain bermotif indah tetapi
budaya yang menyimpan nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Mudah-mudahan kita bisa mensukseskan dan pastinya terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan inspirasi hari ini bisa terbawa dengan penuh ke action ya. Kita butuh action begitu ya. Jadi batik indah berlayar ke negeri. Segoro Amarto warisan abadi. Hak cipta dijaga sepenuh hati agar budaya lestari hingga nanti. Saya Erina Kusulita pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.